Baiklah, sekarang kita akan mereview tentang TV ya, di teknologi TV dari besutan produk Sony ini dengan tipenya Sony X80J yang kita review ini ukuran 65 inci ya, dengan spesifikasi yang mumpuni buat streaming film, tepatnya buat nonton film ya. Layarnya ini udah hard panel keras, jadi lebih amannya. Jadi misalkan kalau kita nggak ditempelin dinding sih nggak jadi masalah, itu kualitas layarnya itu lebih bagus kalau bahasa umumnya ya. Tapi kalau bahasa teknisnya itu namanya viewing angle, jadi sudut pandangnya itu lebih luas ya. Jadi walaupun kita nggak nonton dari fokus dari depan, nonton dari kiri atau kanan, kualitas gambarnya bagus. Terus juga di belakang TV-nya ini, di background TV-nya ini ada colok-colokan ya, plug and play. Dia ada HDMI-nya ini ada 4. Terus dia ada LAN, colokan LAN, terus juga dia ada colokan optikal buat suara analog in, USB 2. Udah pas ya buat ditambahin ke perangkat audio lain maksudnya. TV ini namanya Google TV ya. Jadi Google TV itu dia masih berbasis Android platformnya. Cuman yang ngebedainnya sih biasanya sih ini apa namanya, sistem UI-nya ya, user interface antar mukanya itu jadi lebih mudah. Ini masih Android ya, nanti kita lihat Androidnya versi Android berapa ini. Kalau untuk Google TV ini Android 10. Biasanya sih kalau untuk sekarang sih ada updatean ke Android 11. Jadi misalkan kalau kita terhubung ke internet, biasanya sih ada notifikasi pembaruan untuk perangkat lunaknya, itu nanti kita perbarui juga jadi masalah sih kalau nggak kita perbarui juga. Untuk Google TV ini dia untuk beberapa tahun ke depan sih masih worth it ya. Nah ini kita lihat di penyimpanannya ini, penyimpanan internalnya ini sebenarnya sih 8 GB. Itu 4,4 GB itu free-nya ya, free space-nya ya. 4 GB sekiannya itu udah diambil sistemnya. Ini juga bisa dicolokin pakai USB, dijadiin memori di TV ini. Ini fungsi memori ini buat download ya, download aplikasi dari Google Play Store-nya itu. Ini jaringan WiFi, untuk WiFi untuk internetnya. Jadi sebelum kita gunain TV ini sih, atau kita mau streaming buat main internet ke TV ini, kita harus koneksin ke internet dulu ya. Dengan syarat harus menggunakan WiFi. Tinggal kita cari WiFi di sini, tinggal kita onin aja. Terus di sini juga ada akun ya, seperti ya TV ini namanya kan TV Android. TV Android kan berhubungan sama Gmail ya, Google akun ya. Jadi harus kita masukin Google akun agar biar kita bisa download aplikasi. Kalau kita download aplikasi, kalau kita nggak connected ke Gmail, akun Gmail itu nggak bisa di download. Harus kita download dulu, harus login dulu ya. Ini kita lihat kualitas gambarnya, dengan kualitas gambar yang wah, ini lebih soft ini. Dia refresh rate-nya walaupun 60 Hz, tapi itu mantap lah buat streaming film. Di sini ada mode gambar, ada mode standar, cinema, ada vivid, ada games. Pada saat main games ada grafis, ada foto, ada atur sendiri. Itu tergantung dari konsumen di rumah ya, dari anda di rumah mau kualitas gambarnya itu gimana itu. Ini bisa diatur manual juga dari kecerahannya, ada kontras, ada gamma, tingkat hitam, black edges, peningkatan kontras lanjutan. Itu tergantung dari settingan kita di rumah ya, karena settingan di toko sama di rumah kan biasanya beda. Karena di rumah itu kan biasanya kan tempatnya kan tertutup. Kalau misalkan kalau keadaan dalam ruangan cahaya terang sih biasanya kita gunain vivid. Itu di sini agak ada pengaturan suaranya, ada penyesuaian suara. Nah ini posisinya nggak bisa diklik dikarenakan TV ini kita konekin ke soundbar ya, memakai HDMI ARC. Nanti kita bahas di belakang ya. Nanti misalkan kalau kita cabut HDMI ARC atau kita ubah ke sistem audio internalnya, itu bisa
di kotak-katik itu. Bisa dipencet-pencet, bisa diatur untuk penyusunan suaranya. Nah, ini ada posisi TV ya. Posisi TV ini untuk pilihan suara. Jadi mau tabletop stand atau wall mount, ini tergantung dari kita ya. Misalkan kalau kita di dinding biasanya dipakai wall mount, jadi suaranya itu otomatis nyebar. Ini kita lihat gambar. Ini juga bisa support MX player ya, seperti FLV, aplikasi-aplikasi buat film, nonton film. Nah, ini kan sistem audio, ini kita besarin suaranya sistem audio. Sistem audio itu berarti audio keluaran dari sini ya, bukan suara speaker TV. Ini kita sekalian bahas review dari soundbarnya. HTS 350, kapasitas powerful soundbar 320 watt. Ini 2.1 ya, itu 2 speaker. Ini speakernya ya, ini speakernya 2 speaker, 1 subwoofer ya. Subwoofernya ada di situ. Di sini buat ini touchscreen ya, buat plug and play-nya ada power, ada untuk penggantian suara, ada besar volumenya. Ini subwoofernya ya. Ini subwoofernya ini mantap ini, seperti bioskop. Misalkan kalau kita nonton film, suaranya lebih powerful. Oh, ini wireless, ini wireless dari subwoofer ke soundnya ya. Ini itu wireless tanpa kabel, biasanya pakai kabel kan. Jadi misalkan kalau jarak antara sound speakernya sama subwoofernya jauh, itu nggak jadi masalah. Kurang lebih sih 10 meter sih biasanya sih. Ini ada colokan powernya dari masing-masing speaker atau subwoofer, ada colokan power tuh. Nah, itu colokan powernya, colokan power ke subwoofer. Nah, colokan power subwoofer sama colokan power untuk speaker. Nah, iya itu speakernya itu. Jadi misalkan kalau speakernya ini tempel di dinding, subwoofernya itu di samping kita, pada saat kita duduk nonton itu bisa connect otomatis. Jadi misalkan kalau kita onin, otomatis subwoofernya hidup sendiri, di pairing sendiri. Nah, ini kita konekin ya dari TV pakai HDMI ya, HDMI ARC dengan teknologi ya, sebenarnya sih teknologi lama, akan tetapi sekarang ini udah ngunain ARC ini, kualitas suaranya itu jauh lebih tinggi ya, jauh lebih bagus. Jadi keluaran audio suaranya itu pakai HDMI ARC. Dan asalkan TV dan audio yang mau kita colokin itu harus support ARC juga. Selain ARC juga dia ada optical, ada USB nya itu ada 2, itu ada kapasitas MHA nya itu, ada voltase